Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Hasim Johadi Kusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang saya hormati, Menteri Sosial Republik Indonesia Pak Saifullah Yusuf, para anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, teman-teman dan sahabat-sahabat Dewan Pimpinan Pusat, anggota fraksi DPR RI Partai Gerindra, para hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tanggal 6 Februari yang akan datang, insya Allah Partai Gerindra akan berumur 17 tahun. Dalam usianya yang ke-17 tahun, Partai Gerindra, alhamdulillah, perjuangan kita telah berhasil menempatkan kader terbaiknya, Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembinanya menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu ini atas dukungan dan perjuangan kita semuanya. Kenapa itu bisa tercapai? Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Hasyim. Sejak awal partai ini berdiri, partai ini dinisbatkan untuk memberi bakti yang amat besar terhadap bangsa dan negara. Saya masih ingat tahun 2008 ketika partai ini awal berdiri, program yang pertama diperkenalkan di hadapan kami adalah tentang revolusi putih. Kami sebagai orang partai yang baru berdiri ketika itu nggak tahu apa itu revolusi putih. Kita memandang ke kanan, kita saling memandang ke kiri, saling bertanya apa yang disebut revolusi putih. Jawaban dari revolusi putih itu kemudian kita nonton film yang terjadi di India. Bagaimana proses di India itu, anak-anak India mengkonsumsi susu, pertumbuhan akibat dari minum susu, dan sehat dari minum susu. Baru kami sadar bahwa minum susu itu berguna bagi pertumbuhan satu generasi dari satu masyarakat. Sejak itu, hampir semua kegiatan Gerindra itu membagikan susu. Cuma masalahnya, susu segar itu nggak gampang kita dapatkan. Maka kita mencarinya atau membaginya dengan membagi susu formula, dan itu menjadi trademark kami di daerah-daerah, di semua tempat. Setiap kegiatan Gerindra membagi susu formula secara gratis. Itulah langkah pertama kami memberi kepedulian kepada masyarakat sebagai partai yang baru berdiri. Itulah ikhtiar kami memberi bakti kepada masyarakat sebagai langkah awal. 2009 kami masuk Senayan dengan 26 kursi. Rupanya 26 kursi masuk Senayan hanya memenuhi dihitung tapi tidak diperhitungkan. Dianggap tapi nggak dianggap benar. Saya waktu itu menjadi anggota DPR dan tidak banyak orang anggota DPR yang dari periode pertama sampai periode sekarang masih duduk. Salah satunya saya. Sehingga saya lapor kepada Ketua Umum Pak Prabowo, Ketua Dewan Pembina ketika itu 26, ya kalau membahas undang-undang, kalau voting ya dihitung. Tapi kemudian ketika itu kita bertekad ini partai tidak boleh seperti ini terus.
Kita harus bertekad partai ini harus menjadi partai yang diperhitungkan. 2009 kita 26 kursi. Dan ketika itu kemudian ikhtiar Ketua Dewan Pembina yang disupport dan didukung oleh Pak Hasyim membentuk lembaga namanya Kesira. Lembaga Kesira itu singkatan apa ya? Kesehatan Rakyat Indonesia Raya. Ketuanya Dr. Beni Octavianus, mana orangnya? Nah, ini adalah lembaga kesehatan Indonesia Raya yang dibentuk pertama oleh Partai Gerindra sebagai lembaga yang pertama kali untuk terjun ke masyarakat. Ikhtiar yang dilakukan oleh Pak Prabowo disupport oleh Pak Hasyim, kemudian langkahnya adalah membagi atau melakukan dengan ambulan memberi pelayanan kepada masyarakat. Ambulan ini adalah ambulan partai pertama di Indonesia. Saya masih ingat, belum ada layanan ambulan yang diberikan oleh partai politik kecuali Gerindra. Dan itu dilakukan oleh Kesira. Ijtihad politik Pak Prabowo ketika itu adalah masyarakat kita yang sakit perlu berobat, masyarakat kita yang meninggal perlu dihantar, dan itu menjadi problem. Maka Pak Prabowo ambil kesimpulan kita perlu ambulan yang memberi pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Maka ambulan ketika itu dibagikan per kabupaten satu. Ada ambulan yang melayani tiap hari mengantarkan jenazah, ada ambulan yang melayani tiap hari melayani orang sakit ke rumah sakit, ada ambulan yang tidak pernah berhenti, bahkan ada ambulan yang parkirnya di airport untuk mengambil jenazah yang datang dari luar negeri berkali-kali, sampai sopirnya kelelahan, itu berkali-kali. Banyak driver ambulan kita yang menjadi saksi bagaimana pelayanan kita itu jauh lebih unggul, dan itu menjadi harapan bagi masyarakat. Di masa COVID, ambulan kita itu menjadi harapan bagi pelayanan orang-orang itu. Inilah ijtihad politik kita. Bahkan kemudian Kesira membeli pelayanan yang lebih itu. Kita membuat klinik-klinik di banyak tempat. Klinik-klinik kesehatan kemudian kita dirikan di banyak tempat. Ada yang gratis, ada yang berobat, ada yang cuma periksa doang, tergantung kemampuan daerah itu. Ada yang kemampuannya hanya periksa tok, obatnya bayar. Ada yang kemampuannya periksa dan obat, semuanya gratis, dan seterusnya. Ada yang bayar semampunya, semuanya dilakukan. Dan itu menjadi ikhtiar sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat. Apa yang terjadi 2014 ketika pemilihan umum, suara kita naik dari 26% dan dari 26 kursi menjadi 73 kursi. Naik 273%, naik 270%. Inilah mungkin kenaikan tertinggi dalam sejarah partai politik, kenaikan dari satu partai politik. Kenaikan ini bukan instan. Kenaikan ini adalah akibat dari kerja keras Pak Prabowo, kerja keras seluruh pengurus, dan disupport oleh Pak Hasyim. Pada waktu yang bersamaan, Pak Prabowo melakukan kaderisasi tiap kecamatan yang dikumpulkan di Hambalang tiap minggu. Saya masih ingat, tiap minggu Pak Prabowo melatih 400 orang, 400 orang, 400 orang, tidak berhenti sampai pemilu. Sampai pemilu 2014. Itulah hasilnya 273 kursi. Tidak berhenti sampai di situ. Ijtihad Pak Prabowo adalah bagaimana memberi layanan kepada saudara-saudara teman-teman disabilitas yang ketika itu belum mendapatkan support dari negara. Maka kemudian Pak Prabowo berdiskusi dengan Pak Hasyim, perlunya didorong undang-undang disabilitas. Undang-undang disabilitas ini, Pak, Bu, saudara-saudara sekalian, adalah bentuk tanggung jawab negara
bahwa kita semua sama kedudukannya di depan hukum, bahwa yang normal dan yang sama-sama. Maka Partai Gerindra merasa terpanggil untuk melahirkan dan memperjuangkan undang-undang disabilitas. Itulah yang dilakukan, yang tadi diceritakan oleh Pak Hashim, bahwa kita sebagai partai politik merasa terpanggil. 2016 kemudian kita melakukan ikhtiar-ikhtiar itu dan lahirlah undang-undang disabilitas. Tentu kami bukan satu-satunya fraksi yang mendukung, tapi semua fraksi di DPR akhirnya pun mendukung atas prakarsa dari fraksi Partai Gerindra. Motornya adalah Saudari Sarah Joyo Hadikusumo. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah partai politik. Jadi dari awal janji kami melahirkan partai, dari awal partai ini berdiri adalah seperti ini, menjadi alat perjuangan bagi kaum papa, menjadi alat perjuangan dari kaum yang tidak mampu, menjadi alat perjuangan bagi kekuatan-kekuatan untuk melahirkan rakyat Indonesia yang lebih kuat lagi. Itulah janji Gerindra. Itu sebabnya ketika Pak Prabowo jadi presiden, beliau menekadkan dirinya, kekuasaannya, jabatan kepresidenannya, dia tekadkan untuk membela bangsanya, negara, dan rakyat. Perhatikan pidatonya Presiden Prabowo. Sejak dilantik sampai sekarang, pidatonya tidak pernah berubah. Sejak dilantik 20 Oktober sampai sekarang, pidato tidak pernah bergeser. Apa itu? Beliau ingin swasembada pangan, beliau ingin memberantas kemiskinan, beliau ingin semua rakyat Indonesia happy, beliau ingin semuanya bekerja, beliau ingin semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan rumah, beliau ingin harga-harga yang terjangkau, beliau ingin obat-obatan yang terjangkau, beliau ingin semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan makan siang bergizi, semua pelajar, dan itu dilakukan oleh beliau setahap demi setahap dan terus dilakukan. Karena itu saudara-saudara sekalian, inilah jawaban kenapa kita ngotot sekali Prabowo harus menjadi Prabowo, sekali Prabowo tetap Prabowo. Itulah jawaban kita. Dan kita merasa kesabaran kader Gerindra untuk memperjuangkan Prabowo jadi presiden akhirnya membuahkan hasil, dan kita yakin inilah jawaban dari yang kita perjuangkan cukup panjang. Di tingkat internasional pun kita merasa bangga, debut Presiden Prabowo tidak memalukan. Indonesia sekarang kembali diperhitungkan di kancah internasional. Indonesia sekarang kembali diperhitungkan di tingkat dunia, dan itu kita bangga dengan semua yang dilakukan oleh Presiden Prabowo di tingkat internasional. Maka kita kembali menjadi macan Asia. Kesabaran kita untuk memperjuangkan Pak Prabowo menjadi presiden sekarang mulai terbukti. Kesabaran kita untuk memperjuangkan Pak Prabowo menjadi presiden sekarang sudah mulai terlihat. Mudah-mudahan beliau tetap dikaruniai kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada saudara-saudara, kawan-kawan, teman-teman disabilitas yang terus bersemangat. Pak Hasim tadi mengingatkan, ini tahun 2025. Kita konsisten mengadakan acara seperti ini. Ini tidak ada maksud apapun kecuali kita ingin mensyukuri atas nikmat undang-undang ini yang oleh PBB tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Dunia. Dan kita berharap kita semua dengan peringatan ini tetap mengingat saudara-saudara kita bahwa ada saudara-saudara kita yang harus tetap diperhatikan semangatnya, ada saudara kita yang harus tetap dilindungi, dan tadi diingatkan juga oleh Ibu Sumaryati. Bu Sarah tadi mengingatkan bahwa negara juga masih punya kewajiban tentang keharusan dalam undang-undang ada obat yang harus mendapatkan diskon bagi teman-teman disabilitas yang dikonsumsi. Dan itu tadi saya cek kepada teman-teman Komisi 9,
beberapa jenis obat sudah mulai juga dilakukan ada diskon, terutama untuk teman-teman yang memiliki BPJS. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kami di fraksi Partai Gerindra di DPR RI akan terus melakukan support, kontrol terhadap langkah-langkah ini. Mudah-mudahan Hari Disabilitas ini akan memberikan support kepada kami yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.